Selamat sore, di sini sana kembali dalam sore ini dengan kembali berada dalam And when I pull up to the club, I get all the affection, cause the women love the painting, they can see their reflection. I'm about to take off, so F what you heard, because my side mirror's flat yakni like Alfa Romeo 165 kalau tidak salah. Cause my folk riding shotgun with a. You just got hustle for a while, cash, man, what you gonna do? Salah satu mobil yang mungkin saya katakan memang paling cukup langka keberadaan Indonesia, karena memang peminat Alfa Romeo di Indonesia memang tidak sebanyak di negara-negara lain. Jadi keberadaan memang benar-benar sangat sulit ditemukan. Kalau sering distribusi seperti ini, jadi memang tidak terlalu banyak, tapi Anda bisa lihat velgnya dengan ground clearance yang benar-benar sangat rendah, dengan dimana ada sedikit sisa-sisa tren Hella Push yang cukup populer di awal 2010-an. Dan selebihnya memang pokoknya ini dari beberapa mobil yang ada, ini memang paling sulit keberadaan, paling sulit ditemukan. Kita akan lanjut ke mobil berikutnya. Sini di hadapan saya salah satu model akhir 70-an dari salah satu ikon mobil brotot, ikon dari kebanggaan wilayah di daerah Dearborn, Michigan, kota Dearborn, negara bagian Michigan, Ford Mustang Mach-E. Dan saya katakan ini datang dari akhir era 70-an. Dan kalau kita lihat, ini benar-benar memang asli dari negara asalnya, setir kiri tanpa konversi. Dan memang penampilannya kalau melihat Mustang di awal kemudian mungkin terlihat sangat berbeda. Begitupun nanti saat memasuki era 80-an, benar-benar agak sedikit menyimpang dari roh mobil muscle khas Amerika sebelum mulai ada revival lagi menjelang awal 2000-an. Nah, memang saat itu perhatian Eropa sudah mulai beralih ke mobil-mobil ramah lingkungan dengan yang memakan konsumsi bahan bakar yang sedikit. Sebentar lagi kita akan lanjut ke kendaraan lain, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi, dan kali ini kita akan menuju salah satu mobil utilitas dari prefektur Aichi, yakni Hilux generasi N110 atau mungkin di bawahnya lagi N80. Jika kalian tahu, mungkin hampir mirip juga yang dipakai ketika mobil ini disiksa oleh orang-orang dari Top Gear. Dan ini juga salah satu generasi sebelum di awal pertengahan 2000-an. Hilux akhirnya juga turut melahirkan double SUV Fortuner dan tentunya Kijang Innova. Dan inilah, dan kalau nggak salah mobil ini juga punya kembaran yang namanya Volkswagen Taro, dari tentunya dia berasal dari Wolfsburg, Jerman. Sulit untuk bisa, karena memang ini salah satu, dan untuk generasi sebelum ini memang keberadaannya memang sulit ditemukan. Kalau entah ini bisa dipesan secara pribadi atau pesanan pribadi atau biasa hasil lobby list
dari berbagai perusahaan, terutama dari perusahaan plat merah. Dan sesaat lagi nanti saya akan tunjukkan ke Anda ke mobil selanjutnya. Jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan sekali lagi. Dan sekarang kita menuju salah satu, inilah generasi pertama dari Mercedes-Benz C-Class, yakni 190E generasi W201. Sebelum era C, E dan S dimulai, masuki era, dan sebelum itu dimulai terjadi di era dimasuki pertengahan 90-an, memang Mercedes-Benz memang masih menggunakan nama-nama desakan angka varian mesin dan di sistem penggerak, sistem pengabutan bahan bakarnya. Misalnya E adalah Einjektung atau sistem pembakar injeksi dalam bahasa Jerman. Jika tidak tulisan itu berarti mungkin dia masih pakai karburator, atau meskipun memang satu sistem injeksi juga masih belum menggunakan SU. Dan inilah generasi C-Class, dan beberapa versi juga cukup dikenal. Dan fakta uniknya, Mercedes juga sempat ingin membawa mobil ini ke ajang rally ketika era Killer Bee masih cukup populer, tapi dia terpaksa harus mengalihkan lagi ke balap sirkuit saja dikarenakan saat itu Audi sudah terlalu terengginas dengan sistem all-wheel drive quattro-nya yang sangat terkenal. Saat lagi kita akan lanjut ke mobil selanjutnya, jadi jangan kemana-mana. Kita langsung saja ke tempat berikutnya. Yang Anda saksikan di hadapan Anda saat ini adalah Citroen BX, salah satu mobil yang bisa dikatakan salah satu mobil yang cukup cantik. Terutama ini juga memang berasal dari negara yang memang terkenal dengan dunia fashionnya, yakni Republik Prancis. Tapi memang selain cantik, kadang-kadang mobil ini juga terkenal cepat, meskipun memang masih belum bisa menandingi mobil-mobil sejenis. Oke, sekali ini kita berlanjut. Ini salah satu coupe yang cukup underrated dari prefektur Hiroshima, yakni Mazda MX-6. Mungkin memang namanya memang tidak sebesar RX-7 yang memang diberkahi kekuatan mesin rotari 2 rotor. Tapi mobil ini memang juga cukup memberikan ada kecintaan tersendiri atas kendaraan ini. Di atas kertas mungkin sebenarnya kalau mungkin baca di internet, terutama di Wikipedia, memang dia memiliki mesinnya kalau nggak salah 1800 hingga 2000 cc juga. Dan saya katakan sekali lagi, memang mobil ini memang belum bisa menyaingi nama besar Mazda RX-8 atau RX-7 yang memang tenaganya adalah tenaga rotari. Jadi memang, tapi di sisi lain mobil ini memang punya ada kekuatannya, kecintaannya tersendiri. Dan kita ajak langsung saja, ini ada Eterna, atau sebenarnya nama aslinya adalah versi kencangnya adalah Galant VR4. Dulunya lah salah satu mobil jagoan rally Mitsubishi sebelum dimulainya era Lancer Evolution, dan termasuk mesin legendaris untuk versi VR4 sudah dimiliki mesin 2000 cc 4G yang memang sedang identik. Sampai akhirnya Mitsubishi memutuskan memasangnya ke Lancer, dan disitulah istilah Lancer Evolution itu lahir. Mobil ini juga melahirkan banyak termasuk diantaranya juga termasuk ketika dipakai oleh mendiang Shinozuka Kenjiro saat menaklukkan lintasan di Afrika, salah satunya. Dan ini juga salah satu varian yang juga cukup langka.
Kalau biasanya Anda melihat Starlet seperti ini hanya dalam versi 5 pintu. Tapi kali ini saya menemukan versi 3 pintu juga. Tentu saja juga ada beberapa kelengkapan yang seharusnya bisa menjadi pembeda dari versi lain. Tapi memang mungkin hanya sedikit pelek lebih fancy sedikit. Nanti setelah ini kita akan lihat sisi Shoshock. Di sana kita bisa lihat ada 807 dan ada expert tipe dan versi kecilnya. Jadi jangan kemana-mana saat lagi. Kita langsung ke di sinilah banyak Puzo. Kalau kita lihat ini banyak ada 406 versi regular. Kalau dari grillnya sudah jelas ini adalah generasi pre-facelift atau phase 1. Dan kalau di sini adalah jelas ini adalah phase 2 atau generasi terakhir dari facelift terakhir dari mobil ini. Tapi yang menarik perhatian saya tentunya adalah expert tipe ini. Jadi ini memang kalau di negara asalnya memang mobilnya lah memang sudah dipersiapkan untuk bisa menyaingi Volkswagen Caravelle atau Transporter. Tapi memang tidak terlalu banyak yang menggunakan mobil ini karena memang masih kurang familiar jika dibandingkan pesaing Wolfsburg-nya ini. Tentunya dengan dukungan mesin diesel HDI, teknologi diesel HDI yang menjadi andalan. Kalau kita lihat ini juga tulisannya juga udah agak menghilang sedikit tulisan T-nya. Tapi memang seperti yang saya katakan, tapi kelangkaan inilah yang akhirnya memang membuat mobil ini sangat menarik perhatian saya. Karena sejujurnya memang meskipun memang dijual resmi oleh keagenan Puzo yang masih satu dipegang oleh grup Astra, tapi memang tidak, pada akhir mobil ini memang benar-benar spesies yang memang sulit ditemukan jika berkendaraan lain. Oh, boleh? Saya beruntung saya bisa berkesempatan untuk lihat sisi dalamnya. Cukup, dan kita bisa lihat ini sudah seperti bisa muat 3 penumpang di sini. Dan interior dan seharusnya memang ini di atas kertas ini cukup lega. Dan juga fitur audionya memang masih standar semuanya dari interior. Dan memang audio dan kelengkapan juga memang masih belum ada yang berubah di sini. Memang seharusnya ini memang bisa jadi pesaing utama, bisa, tapi pada akhirnya memang masih belum bisa menyaingi nama besar Transporter dan Caravelle pada akhirnya. Tapi saya senang bisa melihat akhirnya saya bisa melihat sendiri keberadaan mobil ini di depan mata kepala saya sendiri. Nanti setelah ini saya akan ajak ke kendaraan lainnya. Tetaplah bersama saya. Kita akan lanjut. Sebelumnya tadi saya juga ngelihat juga tadi pemiliknya juga dengan kemurahan hati juga memperlihatkan interior dan mesinnya. Karena memang juga mesinnya juga sama-sama mengusung mesin diesel seperti Caravelle maupun Transporter. Oke, langsung saja. Ini adalah 3 Series Coupe E36, tapi memang ini bukan M3 yang jelas. Kalau M3 pasti seharusnya body kitnya jauh lebih seabrek lagi. Jadi ini yang kode adalah 330 CI. Jadi memang sudah pasti mesinnya jelas tidak sebuas M3 yang kita kenal. Masih belum tidak sebuas M3. Jadi memang ini benar-benar mild, tapi memang body kitnya hampir persis seperti yang digunakan oleh M3.
Mungkin tidak banyak yang bisa saya ceritakan karena memang ini bukan M3 sungguhan ataupun yang persis sekali yang dipakai di Need for Speed Most Wanted, terutama first edisi 2005 yang diperankan, yang dipakai oleh andalan tokoh antagonisnya yakni Clarence Callahan alias Razor. Jadi kita akan langsung ke kendaraan selanjutnya dan tetap bersama saya. Oke, sebagai penutup dalam perjalanan khusus ini, kita akan sedikit berburu di kawasan, di tempat parkir, di parkiran sekarang. Kita lihat apa yang bisa saya temukan di sini. Saya melihat ada CR-V, dan selebihnya memang tampak masih belum di luar. Sepertinya juga yang hampir berada di sini memang masih di luar peserta yang ambil bagian, tapi karena memang ketimbang acara suddenly meet up yang saya hadiri sebelum Agustus itu memang juga cukup banyak penonton. Karena juga di sini saya juga ketemu beberapa hero saya dari Animeverse, beberapa Animeverse, terutama dari perwakilan Indonesia Hololive. Dan memang terlihat tidak terlalu banyak mobil bagus yang bisa saya temukan di sini, dan memang lebih cenderung didominasi oleh parkiran biasa, kecuali mungkin ada Galen yang itu adalah Galen pasca era VR4 yang kita kenal dengan Eterna itu. Dan Anda bisa melihat Celica yang masih seperti ditelantarkan. Dan ya tampaknya memang tidak terlalu banyak mobil-mobil, karena memang tampaknya juga peserta dari old school kali ini juga tidak terlalu banyak. Mungkin memang secara tidak langsung juga tambah dengan beberapa insiden sepekan lalu memang cukup berikan dampak signifikan juga dengan jumlah peserta kali ini. Ya, saya memang berharap untuk kedepannya nanti untuk esok dan seterusnya tentu aman dan aman sentosa, meskipun memang ya dalam menyampaikan aspirasi juga hal yang lumrah demi kemajuan Indonesia. Mungkin sekian saja laporan selama dalam petualangan saya untuk acara Old School Indonesia kali ini. Kita akan jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.